Perkenalkan, nama saya Yuliana Leimani dari Prodi PGSD kelas E semester 1 mata kuliah pengantar pendidikan. Ini saya akan membahas bab 10 tentang merdeka belajar. A. Pengertian merdeka belajar berbasis kompetensi. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata merdeka artinya bebas dari penghambaan, penjajahan, atau dapat dimaknai dengan berdiri sendiri. Pendidikan belajar merupakan sebuah usaha yang diupaya untuk perubahan setiap individu, untuk memperoleh pengalaman serta respon dari interaksi terhadap lingkungan kepada setiap individu. Merdeka belajar merupakan kebebasan di dalam menentukan cara berperilaku, berproses, berpikir, nasib diri sendiri. Pembelajaran berbasis kompetensi, siswa diharapkan mampu mendemonstrasikan pengetahuan, penguasaan konsep, dan keterampilan dalam proses pembelajaran. B. 4 pokok program Merdeka Belajar. 1. Ujian sekolah berstandar nasional atau USBN. Ujian ini dilakukan untuk menilai kompetensi siswa dan siswi dalam bentuk tes tulis atau bentuk penilaian lainnya yang lebih komprehensif, masal portofolio, dan penugasan atau tugas kelompok, karya tulis, dan sebagainya. 2. Ujian nasional atau UN. Ujian nasional akan diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa literasi, kemampuan bernalar menggunakan matematika atau numerasi, dan penguatan pendidikan karakter. 3. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran para guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP. 3 komponen inti RPP yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen. 4. Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB dengan sistem zonasi bertujuan untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah. Siswa dibebaskan untuk berpikir kreatif dan berinovasi dengan harapan akan terbentuk karakter. C. Landasan terbentuknya pembelajaran Merdeka Belajar. Banyak siswa yang merasa jenuh dan akhirnya tidak acuh saat guru menjelaskan mata pelajaran ketika kegiatan belajar mengajar atau KBM sedang berlangsung. Arti kemerdekaan dalam belajar yang berbasis kompetensi diperlukan kebebasan anak-anak dalam berinovasi, tidak terpaku pada aturan-aturan yang meningkat dan menganggap pikiran kritis mereka bereksplorasi bebas sehingga mereka dapat memahami sebuah pembelajaran dan pengetahuan mandiri, terampil, dan berwawasan baru baik dari guru ataupun di sekitar lingkungan. D. Ciri-ciri pembelajaran berbasis kompetensi. 1. Menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individu maupun klasikal. 2. Berorientasi pada hasil belajar dan keagamaan. 3. Penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Beberapa perbedaan pembelajaran berbasis kompetensi dan pembelajaran berbasis konten, yaitu 1. Pembelajaran berbasis kompetensi terpusat pada kebutuhan peserta didik dan lingkungan, sedangkan pembelajaran berbasis konten berpusat pada materi pembelajaran yang harus dikuasai. 2. Mengutamakan pemahaman terhadap konsep dan keterampilan, sedangkan
pembelajaran berbasis konten mengutamakan pemahaman materi. 3. Mengukar kinerja dengan penerapan konsep, sementara pembelajaran berbasis konten fokus pada serangkaian pertanyaan berdasarkan topik. 4. Konteks kehidupan nyata peserta didik, sedangkan pembelajaran berbasis konten kurang atau tidak terkait langsung dengan konteks kehidupan nyata peserta didik. 5. Berorientasi pada proses dan penguasaan kompetensi. Pembelajaran berbasis konteks berorientasi pada nilai akhir. Sekian video saya, terima kasih.